kita masih kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat dan kita mau ngebahas mengenai tadi orang yang susah gemuk. Nah, kita sudah hadir bersama kita dokter spesialis gizi klinik, Dokter Maria. Halo, Dokter Maria. Dok, Dokter Sila tadi udah cerita bahwa ini ada orang ya. Sekarang ada makanan-makanan. Dan ada makanan, ini semua sebenarnya makanannya akan membantu orang-orang yang susah gemuk jadi lebih cepat gemuk. Tapi ini ada makanan yang sehat, ada makanan yang instan yang mungkin kurang sehat. Iya, tergantung dari masyarakat aja yang memilih. Ya. Jadi pada prinsipnya yang kelihatannya susah gemuk, pertama-tama yang harus dinilai sebenarnya makannya cukup atau enggak sih. Itu dulu. Kadang-kadang ada yang datang gini, aduh saya kayaknya susah sekali gemuk, segala macam sudah saya makan tapi kok berat badan enggak naik-naik gitu ya. Ditanya-tanya lebih lanjut, ternyata toh makannya juga nggak pernah cukup tuh dari apa yang badannya butuhkan. Ini yang kadang-kadang jadi kendala. Untuk mencukupinya ya itu dia menjadi PR. Apa yang dimakan, apa yang ditambahkan, jangan sampai nih makanan-makanan yang tersedia di depan, apakah semua bisa dikonsumsi? Kan belum tentu. Karena kan pada prinsipnya kita mau bikin seseorang ini tetap badannya naik, tapi tetap sehat. Itu dia. Nah, ini favorit hampir sebagian besar orang di Indonesia. Semua orang suka ini. Gorengan. Siapa yang nggak suka gorengan? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada yang suka, pasti semua suka. Makanya nggak diangkat tangan. Nah, apalagi Dokter Sila? Dokter Sila sukanya apa? Aku suka kismis dan ternyata ini mengandung lebih banyak kalori daripada buah yang buah aslinya. Buah asli, Ya, benar nggak, Dok? betul, tentu. Karena ini kan sudah bentuk padat, dikeringkan ya. Jadi gulanya lebih banyak. Jadi makan kismis cukup 3 butir sehari? Kayak ini obat 3 kali sehari gitu. Oke. Nah, jadi contoh yang lain lagi. Nah, siapa yang suka ini? Siapa yang suka? Aku kasih nanti, coba dulu. Kalau nggak suka, kalau suka nanti minta lagi. Nah, kalau nggak suka nanti minta lagi. Coba makan ya. Enak nggak coba? Aku juga mau dong. Oh, langsung habis loh. Sama batang-batangnya. Oh, ini kayaknya kelaparan nih. Tolong dong, kita tolong tim semua tolong dikasih makanan nanti habis ini. Ya, yang lain nih, Dok. Misalnya memakan apa, Jadi gini, makanan yang tersaji sini bervariasi. Mulai yang rata-rata sih kalau boleh saya nilai ini padat kalori, tapi ada yang komposisinya sehat, tapi ada yang padat kalori, lemaknya juga jenuh. Apa contohnya? Nah, yang mana ini dia nih. Makanan favorit itu ternyata. Favorit ya. Nah. Ini ada macam-macam gorengan ya? Iya, benar. Ada yang tahu ya, ini ada yang tahu, tempe. Apakah pure kemudian ini kita katakan ini tahu loh, ini tempe loh sehat? Betul, ini sehat. Semuanya mengandung nutrisi. Tapi ini menjadi dominan juga mengandung lemak jenuh, di mana lemak jenuh ini kalau kita konsumsinya over, itu nanti mulai dari numpuk-numpuk kolesterol, benar ya dok? Nah. Kemudian pembentukan yang lain-lain. Atau empedu, nanti datangnya ke dokter Wisnu juga. Kalau empedunya banyak. Betul. Nah. Karena tadi dari minyak goreng tadi. Nah, tapi gini dok, ini aku mau membela orang-orang yang suka gorengan ya. Kan dimakannya nggak langsung, di ini dulu. Oh, diperas-peras dulu ya? Pakai tisu. Nah, ini sebenarnya ada efeknya. Mitos atau fakta kalau makan gorengan dengan begini jadi aman? Menjadi minyak berkurang, betul. Lihat kuningnya ini di mana? Waduh. Begini ya. Oke, tapi di dalamnya minyak tetap ada ya? Tetap ada, pasti tetap ada. Jadi sebenarnya secara signifikan tidak terlalu berkurang berarti. Ya. Tapi dibandingkan langsung dikonsumsi kan lumayan ya. Namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha ya, boleh dicoba. Oke. Ya. Tapi jangan mau naikkan berat badan kemudian dominan yang dikonsumsi ini semua. Nah, itu yang enggak tepat. Nah, jadi yang baik tuh yang mana nih, Dok, yang dikonsumsi untuk mereka yang ingin menaikkan berat badan tapi dengan cara yang sehat juga. Tetap sehat ya. Kan kita pasti udah tahu lah semua gizi seimbang. Apanya nih seimbang? Seimbang nasi sama seimbang kentang kan gitu ya. Seimbang nasi apa? Yang mana? Nah, ini yang harus kita telaah. Kalau nasi, kentang, roti, tepung ya, ini sebenarnya dominan adalah sumber karbohidrat. Karbo semua. Es krim juga ya, karena es krim kan memang sih ada susunya tapi juga ada gulanya. Tubuh kita selain butuh karbo sebagai sumber energi, butuh sumber protein. Protein itu bisa dari datang susu. Nih susu dan dairy produk lain seperti keju, yogurt, ini pun juga sebenarnya sumber protein.
Walaupun lain-lainnya juga ada dong, lemaknya ada, karbonnya ada. Yeah. Lalu sumber lemak, pasti tadi yang ada minyak gorengnya. Ya ini juga kayaknya digoreng juga ya. Sebenarnya kentang digoreng juga. Aku meminta coba secara singkat nih, misalnya ini ada pilihan makanan seperti ini. Kadang-kadang dok kita kan nggak bisa milih ya dok ya. Oh, kadang-kadang ya mungkin. Tinggal- Kalau ada seperti ini nih, yang dokter anjurkan untuk memilih yang mana yang kita makan. Kalau saya nih ya, yang saya pilih nomor 1 ini. Oh, nah, nih, perhatikan baik-baik nih. Nomor 2 saya memilih kacang. Oke. Ya. Oke, ini ternyata yang benar nih. Ya. Oke, saya pisahkan dulu nih. Ini dari ya. antara pilihan ya dok. Di antara pilihan ini, oke. di antara pilihan ini. Oke. Nomor lalu? 3 saya pilih mending ini deh. Oh, ya. Sumber Ya. protein. Ya. Nah, bisa juga dengan ini, susu ya. Tapi hati-hati, banyak orang Asia yang lactose intolerance. Jadi belum tentu semua akan memilih susu. Oke ya. Kemudian pilihan lain saya akan cari, saya dapat protein, saya dapat lemak yang komposisinya baik, saya dapat protein. Sekarang sumber energi saya dari mana? Semua sih ada karbonya. Ya. Tapi saya mungkin memilih sumber energi adalah dari nasi. Walaupun mungkin nggak segini ya. Kan baiknya kan katanya nggak boleh lebih dari Satu kempal. tepal tangan kita sendiri. Ya, kepal tangan sendiri. Oke dok, ini ada mitos dan fakta yang beredar mengenai susah gemuk karena cacingan. Itu mitos atau fakta dok? Bisa jadi benar, bisa Dokter Wisnu? jadi nggak benar. Nggak benarnya kalau ternyata memang makannya dikit loh ya. Tapi menjadi benar kalau memang ya dia memang cacingan. Kemudian karena cacingannya ini menyebabkan gangguan penyerapan zat-zat nutrisi yang tadi diharapkan orang itu optimal gitu ya. Karena ada gangguan saluran cerna termasuk dari cacingan itu. Nah ini yang harus diobatin. Nah, halo mungkin dokter Wisnu, nanti ada orang juga bilang bahwa ini terlalu banyak aktivitas, makanya dia jadinya susah gemuk. Oh iya, banyak. Memang pada orang Banyak tertentu yang aktivitas, aktivitasnya tinggi, ya kalau kita mau konsepnya Dr. Maria orang gizi, apa yang kita butuhkan adalah sesuai dengan apa yang kita keluarkan, prinsipnya itu. Nah, karena kita merasa, saya masih mampu, saya masih kuat, umur saya masih ngimbangin lah ya, Bang. Seimbangin. Tapi itu juga kondisi tidak benar, karena ini kadang-kadang akan merugikan tubuh kita, ya. Karena cadangan-cadangan yang penting akhirnya akan terkuras habis untuk aktivitas itu. Oh ya. Oke, nah dok, ini tuh banyak banget masyarakat yang cenderung lebih kurus itu tuh laki-laki. Kenapa dok? Ya ini kadang-kadang cerita yang anekdot ya. Jadi bahwa seseorang laki-laki yang cenderung lebih kurus katanya lebih maju dibanding orang yang badannya gendut ya. Oh gitu. Jadi ada pengaruh sama aktivitas nggak sih dok sebenarnya? Biasanya kalau laki-laki yang memang cenderung dia kurus, memang dia biasanya cenderung ada aktivitasnya tinggi, ya. Atau barangkali ya Jakarta macet seperti ini, kadang-kadang nggak sampai rumah juga terlambat, nggak bisa tidur, hanya begadang juga. Nah, saya kadang-kadang ada orang yang punya perbedaan persepsi nih. Kadang dia bilang terlalu kurus, ada yang bilang kamu gemuk banget sih. Ntar nggak berapa jauh dia bilang kamu kurus banget. Nah dokter, yang sebenarnya patokannya kurus atau gemuk, yang ideal itu bagaimana? Yang proporsional itu bagaimana? Yang proporsional itu biasanya kita ukur dulu tinggi badan dan berat badannya. Lalu kita masukkan ke formula yang namanya menghitung indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index. Kalau hasil antara berat badan kemudian dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Oke ya, tinggi badan dalam meter pangkat 2. Oke, kalkulator semua keluarin. Kita pakai handphone kok ya. Oke, ada handphone sekarang, gampang sekarang ya. Silakan langsung dihitung. Kalau nilainya adalah 18,5 sampai 22,9. Ini yang dikatakan ideal. Ideal ya. Untuk kita orang Asia. Begitu nilainya udah 23 sampai 24,9. Nah, selamat deh udah masuk kategori overweight. Setelahnya baru kita sebut obesitas. Nih, kalau Mbak Ita sih aku lihat kayaknya dari dulu ideal terus ya. Ideal terus ya. Aduh. Dok, aku nggak ditanya tadi. Iya. Aku makanan yang di sini apa yang aku suka? Ya nih. Nah, kalau Mbak Ita ya bener. Apa sih sukanya apa coba kalau Mbak Ita? Terus terang yang ada di meja ini aku makan semua. Makan segala luar biasa ya. Banyak ya, benar ya. Oke, ada mitos dan fakta berikutnya nih dokter. Dokter Wisnu mungkin bisa membantu. Ada yang mengatakan susah gemuk karena bentuk lambungnya itu kecil. Bagaimana dok? Oh iya, itu gimana dok? Nah, memang itu hanya ya Pak, orang mengatakan demikian. Tapi memang kalau dari konsep kita, bahwa memang untuk orang yang obes itu yang terakhir adalah dengan melakukan operasi bariatrik ya, mengerubah ukuran sehingga dengan konsep itu dia jumlah
yang diserap atau bertahap itu ada yang tidak terlalu banyak, sehingga dia akan mencegah dia menjadi gemuk. Karena ini sudah banyak dikerjakan, terutama di negara-negara maju. Jadi orang yang obes dia cenderung dengan operasi bariatrik. Dikecilkan ya. Dikecilkan ukuran lambungnya itu. Tetapi apakah kemudian kecil? Nah ini sebenarnya kayaknya harus dilihat lagi, benar nggak ya? Apa yang seperti begini kemudian pasti lambungnya kecil? Belum tentu. Kayaknya belum tentu. Bukan selalu. Makanya aku Belum bilang tentu mungkin ya, banyak yang tapi iri bisa sama jadi. Mbak Ita. Bisa jadi, ya. Banyak banget yang banget kepengen yang iri, ya. begini makannya Iya banyak, sih. tapi tetap Iya. bener. yang penting Iya. sehat ya. Terus cuma nanya Iya. ini resepnya apa yang aku dikira apa olahraga tiap hari boro-boro. Aku olahraganya jalan-jalan di mall. Oh, itu udah termasuk ya dok ya. Jalan-jalan di mall termasuk ya. Itu exercise ya dok sebenarnya. Iya, betul. Karena kita jalan-jalan di mall, coba bayangin ya. Kalau laki-laki itu jalan di mall 10 menit udah pengen pulang. Iya. Tapi kalau perempuan bisa 2 jam, 3 Iya, jam. satu toko bisa bolak-balik ya dok. Exercise. Ya, ini tuh satu fakta lagi. Kembali lagi ada orang yang bilang bahwa kalau dia kurang gemuk, dia bilang wah kayaknya kamu kurang gemuk nih, kamu kayak kurang gizi deh. Iya, iya benar. Kamu kurang gemuk, kamu kurang gizi, gitu ya. Kelihatannya kalau kurang gizi udah nggak enak banget gitu ya. Iya, penilaian kalau kurang gitu. gemuk masih nggak apa-apa, ini kurang gizi katanya. Iya. Biasa orang memang menilai langsung dari tampilan. Ah. Apakah kemudian, dokter Vito kok gemukan? Apakah benar? Dokter Vito kebanyakan gizi. Kebanyakan. gizi. Ada yang menyangkutkan kemudian kalau kegemukan ini over, biasanya Ya. sih bukan over. Overnya itu karena timbunannya banyak yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi kalau yang kurus kurang gizi. benar-benar kurus, yang kategori tadi setelah hitung Iya. di bawah 18,5. Nah Iya. ini yang memang kadang-kadang kita harus lihat lagi, benar nggak sih dia kurang gizi apa sih yang kurang. Jadi kita harus hitung tadi BMI tadi atau Body Mass BMI, Index tadi ya. Ya. Betul sekali. Lalu kita analisis, benar nggak sih yang katanya udah makan banyak segentong-gentong kemudian nggak bisa gemuk? Apa benar seperti Iya. itu? Jangan-jangan sebenarnya tetap yang dia makan tuh sebenarnya Dikit nggak ya, cukup. atau mungkin kayak tadi Mbak Ita gitu bilang, ya. oh kok makan banyak banget loh, padahal cuma ini banyak banget tuh satu kok nggak habis kayaknya. Kategori banyak tuh ya. Nah, Oke, Dokter Wisnu. Ada yang mengatakan beberapa pendapat bahwa kurang susah gemuk itu atau kurus itu rentan terhadap banyak penyakit. Bagaimana penjelasannya, Dok? Memang kita tahu bahwa tubuh kita tetap butuh lemak, karena lemak itu adalah salah satu barrier ya terhadap penyakit dan juga suhu di luar ya yang ekstrim, karena kita semua butuh. Oleh sebab itu kalau orang yang terlalu kurus memang secara umum dia daya tahan terhadap penyakit akan rendah. Makanya yang diminta sebagai Dr. Maria adalah tubuh kita adalah tubuh ideal yang proporsional ya, sesuai dengan apa tingginya dia. Kalau tingginya orang yang tinggi banget ya memang ukurannya adalah yang ideal proporsional ya, intinya gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini terlalu kurus ya kita lihat tadi seperti apa tadi yang Dr. Maria bilang. Tapi yang jelas memang kalau dengan terlalu kurus juga memang risiko terhadap adanya penyakit-penyakit terutama yang infeksi akan lebih mudah. bisa kaitannya sama protein mungkin ya, Ya, dok, ya, ya, terutama ya. itu. Ya, Kalau baik. terlalu kurus, kemudian kita lihat oh sebenarnya yang dia katakan udah makan banyak, sebenarnya dia belum cukup. Ya. Ini yang harus kita perbaiki lagi supaya apa yang dia katakan banyak ini belum cukup loh. Dan itu dia, jangan kemudian semua dimakan karena katanya saya terlalu kurus, kepengennya jadi Ya. gemuk, Ya. semua dimakan. Oleh sebab itu konsumsi yang balance. Tadi sumber protein penting karena protein ini juga yang akan membentuk otot kita. Kemudian membentuk, ya namanya protein kita tahu ya, saat pembangun benar ya, termasuk tadi sistem Baik, imun. Dok. Seperti Dr. Wisnu tadi bilang, katanya kita mesti olahraga juga supaya membentuk otot dan demikian memberikan tampilan juga lebih berisi, Betul jadi nggak kurus dan sekali. nggak gendut juga ya. Oke, satu lagi kita akan membahas mengenai ada orang yang bilang fenomena atau misteri pusar bodong. Apakah itu? Saat lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat.